Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar. Di siniar kali ini aku akan membahas tentang sebuah geger yang sedang dihadapi oleh mahasiswa ya di kampus sekitar kehidupanku ya. Nah, jadi geger ini adalah geger novelty, yaitu mahasiswa dituntut untuk harus bisa menyajikan sesuatu yang benar-benar baru di dalam skripsi mereka. Tapi masalahnya adalah novelty ini cenderung dianggap oleh ya dosen-dosen pembimbing mereka itu sama dengan orisinalitas sebuah karya ilmiah. Padahal kalau sebenarnya kita lihat baik secara terminologi maupun etimologinya, novelty itu jelas-jelas kata yang berbeda dengan orisinalitas, namun cenderung dianggap semakna gitu. Padahal enggak. Nah, sebelum itu ada baiknya mungkin kita akan bahas dulu tentang novelty itu dari segi etimologinya atau menurut bahasanya. Novelty itu apa sih? Biar kita bisa sama-sama paham dan juga bisa kita lacak dari mana sih kekeliruan bahwa novelty itu dianggap sama seperti orisinalitas atau sesuatu yang benar-benar pure baru gitu. Nah, kita buka dulu kamus Cambridge Dictionary, dan ini kamus yang bisa teman-teman akses ya di internet, dan ini memang dikelola oleh Cambridge-nya sendiri, karena dari alamat domainnya kan itu dictionarycambridge.org organizations. Oke, kata novelty sendiri dalam kamus itu disebutkan sebagai the quality of being new and unusual, atau bisa dikatakan sebagai nilai kualitas untuk menjadi baru atau tidak seperti yang biasanya. Nah, selain itu, novelty juga dapat dipahami sebagai something that has not been experienced before and so is interesting, atau sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya, dan karena dia belum pernah dialami sebelumnya itu menciptakan sebuah hal yang menarik atau aspek yang menarik gitu. Nah, ini secara bahasa ya. Nah, sedangkan kalau kita buka kamus Oxford Advanced Learner Dictionary, itu kata novelty didefinisikan sebagai a thing, person, or situation that is interesting because it is new, unusual, or has not been known before. Yang kalau kita interpretasikan ke bahasa kita itu sesuatu hal, orang, atau situasi yang menarik karena dia baru, tidak biasa, dan belum pernah diketahui sebelumnya. Jadi kalau berdasarkan uraian etimologi itu ya, itu bisa kita ambil dua kata kunci untuk memahami tentang kata novelty, yaitu new atau baru dan unusual, sesuatu yang tidak lazim gitu, karena dia belum pernah dilakukan oleh orang-orang. Nah, itu kan secara etimologi atau secara bahasa. Sekarang bagaimana kalau seandainya kata novelty itu dalam domain penelitian atau research? Nah, ada sebuah artikel yang ditulis di laman Research Synergy Institute dengan judul Finding Out the Novelty of the Research. Itu ada selarik kalimat yang bisa membuat kita paham ya tentang apa itu novelty pada hakikatnya. Jadi dalam teks itu disebutkan novelty of the research refers to one or elements that are new in the research, including new methodology or new observations which leads to a new knowledge discovery. Jadi kalau kita interpretasikan lebih kurang novelty itu dalam penelitian adalah sesuatu yang mengacu kepada elemen baru. Elemen barunya itu entah dari segi metodologinya, perspektif pengamatannya, bisa subjek penelitiannya, bisa objek penelitiannya, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Jadi kalau kita sederhanakan, novelty itu adalah kebaruan pada subjek, objek, jenis pendekatan, sudut pandang, bahkan waktu dan tempat penelitian. Maka ini dengan jelas mendiferensiasikan ya antara novelty itu sendiri dengan kata orisinalitas. Sebab orisinalitas berarti sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah disalin sebelumnya. Jadi objeknya murni nih atau asli. Sedangkan novelty lebih kepada sifat untuk memperluas variabel original.
Sehingga suatu penelitian tertentu itu membentuk proses memperoleh pengetahuan baru yang bisa untuk disebarluaskan. Jadi misalnya nih kalau aku kasih contoh, ada variabel literasi media digital yang telah dibahas oleh seorang peneliti berinisial F lah katakan, secara deskriptif kualitatif. Nah terus kemudian ada seorang peneliti lain yang berinisial Z muncul untuk melakukan komparasi atau perbandingan terhadap tingkat literasi media digital sekelompok mahasiswa yang ada di sebuah kampus. Nah, penelitian yang bertajuk studi komparatif inilah yang mengandung unsur novelty, karena dia memperluas subjek, objek, jenis pendekatan, sudut pandang, hingga waktu dan tempat penelitiannya tentang literasi media digital. Jadi bukan menuntut adanya istilah baru atau teori-teori baru. Kalau itu sih jelasnya bisa kita sebutkan sebagai originalitas. Nah, dalam beberapa kasus yang aku temui di mahasiswa yang gabung di bengkel belajar adalah novelty itu cenderung didogmakan kepada mereka adalah sesuatu yang belum pernah sama sekali diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ini sih kalau bisa aku bilang hal yang tidak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Kalau maksudnya adalah belum pernah diteliti sebelumnya dari segi subjek, objek, ya itu nggak masalah. Atau mungkin ya dari segi sudut pandang ya, misalnya kalau penelitian sebelumnya membahas tentang deskriptif kualitatif, terus nih ada satu orang mahasiswa dia bikin kuantitatif, nah itu nggak masalah. Tapi apa yang dipahamkan kepada mereka, aku nggak mau bilang kalau dosen yang nggak ngerti tentang novelty ya, tapi mungkin ada bahasa yang salah dalam berkomunikasi tentang menyampaikan maksud novelty itu apa. Tapi cenderung ketika mahasiswa menerima informasi dari mereka, memahami novelty itu ya benar-benar sesuatu yang baru gitu. Sehingga pada akhirnya ada jadi permasalahan, ada yang menjadi permasalahan pada dua tempat. Yang pertama adalah masalah bahwa hakikat dari skripsi itu kan bukannya kita melihat bagaimana aplikasi sebuah teori dalam ranah konkret. Perlu mungkin aku jelaskan sedikit bahwa di dalam skripsi, tesis, dan disertasi itu ada beberapa perbedaan goals-nya dalam melakukan sebuah penelitian. Kalau kita di skripsi itu lebih untuk melihat bagaimana aplikasi sebuah teori. Apakah teori yang ada saat ini secara abstrak itu telah berbanding lurus dengan kenyataannya ketika dia berada di lingkungan yang lebih nyata, ketika berada dalam ranah aplikasinya. Nah, kesenjangan itulah yang akan kita teliti, yang akan kita lihat. Apakah dia sudah sesuai atau belum. Kemudian kalau di tesis itu kan inovasi ya. Kemudian di disertasi itu lebih cenderung kepada bagaimana kita meng-create sesuatu yang baru berdasarkan variabel original yang sebelumnya. Dia membuat, ya misalkan kayak, kalau aku contohkan sih, misalnya kalau di skripsi, tesis, disertasi itu seperti ini ya. Pisang yang kalau dalam skripsi itu, apakah pisang yang berwarna hijau itu bisa digunakan untuk membuat pisang goreng misalnya, ya kan? Kita secara teori pisang yang berwarna hijau bisa digunakan untuk dijadikan sebagai pisang goreng. Nah, kita melihat nih apakah pisang di sebuah kampung itu bisa dipakai untuk membuat pisang goreng atau tidak. Nah, itu kan kita mengaplikasikan teori dan melihat bagaimana aplikasi teori tentang pisang yang warna hijau tadi itu bisa dijadikan pisang goreng. Apakah teraplikasikan dengan baik atau tidak? Ada kesenjangan atau tidak? Kemudian kalau seandainya tesis, kita menginovasikan dalam artian kalau berkaitan dengan pisang tadi ya, kalau aku kasihkan contoh, itu misalnya mengembangkan pisang menjadi pisang goreng kipas hijau misalnya. Pisang hijau goreng kipas, gimana sih? Ya gitulah lebih kurang. Jadi kita menginovasikan produknya, menginovasikan variabelnya menjadi sesuatu yang ada pengembangannya nih gitu. Kemudian kalau disertasi ya lebih cenderung yang baru. Bagaimana sebuah pisang hijau bisa diolah menjadi barangkali ban kendaraan misalnya. Ini contohnya ya. Nah, ini gambaran lebih nyata. Nah, mungkin kalau seandainya ada yang keliru dari penyampaianku ya bisa dikoreksi. Silakan teman-teman mungkin mau memberikan saran atau kritik juga nggak apa-apa mengenai pemahamanku tentang konsep skripsi, tesis dan disertasi tadi. Tetapi kembali kepada pembahasan tentang novelty. Kalau seandainya novelty itu dipahami sebagai sesuatu yang belum pernah benar-benar diteliti oleh orang lain, kendalanya adalah bagaimana mahasiswa nanti akan membuat
definisi operasional. Karena kan basis dari penelitian pada skripsi itu adalah kita melihat kesenjangan antara aplikasi teori yang berbasis abstrak itu di ranah konkretnya. Apakah ada masalah atau tidak? Ya kan, kalau seandainya mereka benar-benar diminta untuk membuat sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah dilakukan sama sekali, bukankah itu akan menghasilkan kebingungan nantinya bagi mereka untuk membuat definisi operasionalnya gitu? Atau istilahnya ngambang deh gitu, ngawur gitu. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah bukankah itu nanti bukan lagi mengexpand. Nah, jadi kalau kita pahami istilah novelty tadi bahwa dia mengembangkan, memperluas variabel original. Kalau seandainya kita memahami novelty itu dengan konsep yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswanya tadi, dan mahasiswa memahami sebagai benar-benar sesuatu yang baru, belum pernah diteliti sama sekali, yang tidak boleh ada jurnal penelitian sebelumnya, yang tidak boleh berbasis kepada skripsi orang sebelumnya gitu. Kalau seandainya ini udah pernah diteliti nih sama orang, jadi ngapain kamu teliti lagi? Ya, itu bukan mengexpand namanya, tapi mengcreate sesuatu yang baru gitu. Sedangkan konsep mengexpand itu adalah, misalnya kalau tadi kita membahas tentang pisang berwarna hijau, di expand itu dari segi subjek. Misalnya kalau penelitian si A itu meneliti tentang pisang hijau di Kecamatan Benai misalnya, kemudian si B meneliti hal yang sama, tetapi dia mengexpandnya di Kecamatan Kuantan Tengah misalnya. Nah, itu sudah novelty sih, karena dia subjeknya sudah berbeda, dan otomatis beda lokasi akan beda latar belakang. Ya, mungkin ada kesamaan, tetapi pasti ada 1-2 yang menjadi perbedaan antara latar belakang pisang hijau di Kecamatan Benai dan pisang hijau di Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, ini yang aku maksudkan dengan bagaimana kita benar-benar memahami novelty itu bukan berarti sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah diteliti, sehingga akan membuat mahasiswa nantinya akan sulit untuk membuat definisi operasionalnya. Apa yang mau dijadikan sebagai indikator untuk pengumpulan datanya? Bagaimana cara kita mendefinisikan variabelnya kalau kita nggak punya teori dan itu benar-benar baru gitu? Misalnya kemarin itu ada kasusnya, misalnya ini aku kasih contoh ya, mahasiswa disuruh untuk meneliti tingkat literasi media digital misalnya. Nah, ini kan basis teorinya sudah ada. Kemudian sehingga mudah membuat definisi operasional bagi mereka kan. Tetapi ketika mereka disuruh, ini kan udah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, kalau gitu jangan tentang tingkat literasi media digital lagi deh, diganti menjadi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi literasi media digital misalnya. Kalau seandainya hal itu belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya, bukankah itu akan menyulitkan bagi mereka nantinya untuk mencari landasan teoritisnya? Bukankah itu nanti akan membuat mereka kesulitan untuk membangun definisi operasionalnya? Dia yang aku sebutkan bahwa novelty dalam konsep sesuatu yang benar-benar baru itu berbeda dengan konsep novelty yang dia mengexpand gitu, bukan berarti dia harus pure murni gitu. Nah, sekian pembahasan kita tentang novelty, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.